Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Suci Perdani NR dengan NIM 23050150211, kelas A angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada pembahasan fonem kali ini, saya ada membahas 4 materi. Yang pertama, identifikasi fonem. Yang kedua, jenis fonem. Yang ketiga, distribusi fonem. Dan yang keempat, realisasi fonem. Untuk itu, marilah kita membahas ke materi pertama, yaitu identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu sejumlah font, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang. Cara yang paling mudah dalam mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna kata. Dengan melihat kemungkinan dua buah bentuk kebahasaan berpasangan, minimal merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Contohnya S, L, B, dan D pada kata sapu, laku, batu, dan daku. Contoh identifikasi fonem yang pertama yaitu lingkungan memengaruhi bunyi-bunyi bahasa. Kalau sebuah bunyi bahasa hadir dalam lingkungan yang sama, gabungan dari bunyi-bunyi itu banyak muncul sebagai contoh P, B, dan M. Contohnya kembang dan kembung, kambing dan kumbang. Kambing jadi kehadiran bunyi M dan B yang bersefonotis itu akan membantu memudahkan penghafalannya. Contoh kedua, sistem bunyi berkecenderungan simetris. A. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur garis horizontal yang sama. Contoh kata I, U, P, T. B. Bunyi tersebut berada dalam kolom garis vertikal yang sama. Contoh I, E, P, M. C. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur dan kolom yang sama. Contoh P, B, T, D. 3. Bunyi-bunyi berdistribusi komplementer atau berversi bebas yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontraks, bukan fonem masyarakat Indonesia, yang berciri beragam kemungkinan warganya mengucapkan bunyi-bunyi tertentu secara bervariasi untuk menunjukkan fonem yang sama. Sebagai contoh, kata LD pada dengar dan E pada dengar yang biasanya diucapkan oleh sebagian masyarakat NTT. 4. Bunyi-bunyi berkontraks dalam lingkungan sama atau lingkungan mirip. Kesamaan fonetis digolongkan sebagai fonem berbeda. Untuk mengetahui apakah bunyi berkontraks makna adalah dengan melihat kemungkinan bunyi-bunyi tersebut berpasangan minimal. Yang dimasukkan di sini adalah dengan memasangkan atau menjejerkan dua atau lebih satuan bahasa terkecil yang ideal berbunyi sama kecuali satu bunyi yang berbeda. Contoh kata B pada kata baru, P pada kata pala, P pada kata paru, D pada kata dala, G pada kata garu, dan M pada kata mala. Jadi tidak harus berpasangan minimal antara satu deretan bunyi dengan deretan yang lainnya. Bisa pula 3 atau banyak. Dari pemasangan bunyi-bunyi di atas telah didapatkan fonem karena bunyi-bunyi tersebut dalam pasangan minimal dan setiap membedakan makna dari bunyi tersebut. Selanjutnya kita beralih pada materi yang kedua yaitu jenis fonem. Jenis fonem yang pertama adalah fonem vokal. Fonem jenis ini terdiri dari bunyi-bunyi vokal. Contoh fonem vokal adalah A dalam kata, I seperti dalam mimpi, U seperti dalam buku, E seperti dalam tempat, dan O seperti dalam rokok. Yang kedua adalah fonem konsonan. Fonem jenis ini terdiri dari bunyi-bunyi konsonan. Contoh fonem konsonan adalah P dalam kata pulpen, B dalam kata buku, T dalam kata tinta, D dalam kata dekat, K dalam kata kota, G dalam kata gigi, dan S dalam kata sapu. Z dalam kata zat, F seperti dalam kata foto, E seperti dalam kata video, H dalam kata harus, M dalam kata mata, dan N dalam kata nadi, L dalam kata lagi, R dalam kata rumah, dan J dalam kata nyamuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu fonem diftong. Fonem jenis ini terdiri dari dua bunyi vokal yang diucapkan bersamaan dalam satu suku kata. Contoh fonem diftong adalah I seperti kata udara, AU seperti kata haus, E seperti kata meja,
U seperti kata teku, dan OI seperti kata koin, dan UI seperti kata duit. Yang keempat yaitu fonem cluster. Fonem jenis ini terdiri dari 2 atau lebih bunyi konsonan yang diucapkan bersamaan dalam satu suku kata. Contoh fonem cluster adalah PR seperti kata praktek, KR seperti dalam kata kriteria, TR seperti dalam kata transaksi, BR seperti dalam brankas, DR seperti dalam kata dramatis, GR seperti dalam kata grup, FR seperti dalam kata frozen, FR seperti kata freak, SR seperti dalam kata serigala, ZL seperti kata zalim, SP seperti dalam kata spasi, ST seperti dalam kata stasiun, SK seperti dalam kata skala, dan SM seperti kata merokok, dan SN seperti dalam kata makanan ringan. SL seperti kata slang, PL seperti kata plastik, BL seperti kata blues, TL seperti kata tulang, KL seperti dalam kata klakson, GL seperti kata globe, dan FL seperti kata flanel, dan FL seperti kata volley. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem vokal bunyi adalah bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya, posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, A, U, dan O. Distribusi fonem konsonan-konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuh alat ucap yang satu dengan yang lain, dan dari alat ucap yang bersentuhan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dihafalkan atau dilafalkan. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem I dapat memiliki alafon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alafon 1 seperti kata lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I1 dalam posisi yang tidak sama. Fonem P dapat berealisasi menjadi P posisi onset bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi kode seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P, yang dimana bunyinya berbeda tergantung bagaimana cara kita melafalkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.